Perkenalkan, saya Afi, staf konsultan pendidikan ke Jepang dari J-Education Indonesia. Saya akan memperkenalkan beberapa sekolah yang akan hadir di acara kami. Saya akan memperkenalkan sekolah yang berada di Pulau Shikoku, yaitu pulau yang jauh dari Tokyo. Nah, Meitoku Gijuku Senior High School merupakan SMA yang didirikan pada tahun 1973, dan SMA ini berada di daerah Kochi yang terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar jauh dari kota, nah Meitoku ini sangat cocok untuk kamu. Siswa lulusan Meitoku Gijuku Senior High School sudah banyak diterima di berbagai universitas ternama di Jepang dan di luar negeri. Karena kualitasnya yang baik, lulusan SMA ini dapat masuk ke universitas hanya melalui surat rekomendasi saja. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Widya, lulusan siswa 3,5 tahun dari Meitoku Gijuku Senior High School. Dan saya sekarang siswa Universitas Doshisha di Kyoto. Saya hari ini akan memperkenalkan sekolah Meitoku Gijuku untuk kalian. Segi, onegaishimasu. Oke, so tentang sekolah Meitoku Gijuku ini, sekolah Meitoku dibangunkan pada tahun 1973 dan 5 tahun kemudian pada tahun 1978 dimulaikan program pertukaran siswa-siswi dari negara-negara asing. Sampai sekarang sudah 40 tahun program ini berlanjut. Guru-guru di Meitoku sangat suportif, baik, dan mereka selalu mendukung siswa-siswanya, sehingga setelah lulus SMA pun saya dapat merasa aman dengan pilihan saya. Selain itu, karena kami tinggal di asrama sekolah, kami dapat hidup dengan siswa-siswa dari negara-negara lain. Dari sana, saya dapat mempelajari budaya dan gaya hidup mereka. Tentang jumlah siswa Meitoku saat ini, anak SMP dan SMA total ada 884 orang, dan di dalamnya 310 adalah siswa asing. Siswa dari negara Cina, Korea, Vietnam, dan Thailand. Sekarang ada 1 anak Indonesia, dan nanti pas bulan 10 bakal datang siswa baru, 1 dari Medan dan 1-nya lagi dari Jakarta. Sekolah Meitoku Gijuku ini terletak di prefektur Kochi, Shikoku, Jepang. Beda sama Tokyo, sekolah ini tuh dikelilingi oleh alam. Sekolah ini memiliki suasana damai yang mendukung lingkungan belajar efektif. Meitoku ada 2 kampus yang sangat besar dan luas. Jarak antara 2 kampus ini memakan waktu sekitar 15 menit perjalanan menggunakan bus sekolah. Hmm, 15 menit. Ini adalah cara untuk sampai Meitoku dari Jakarta. Jadi rute yang lebih mudahnya sih menurut aku adalah yang pertama, perjalanan dari Jakarta ke Bandara Haneda Tokyo, dan kemudian transfer ke penerbangan domestik ke Kochi. Setelah sampai Kochi, membutuhkan sekitar 50 menit dengan taksi untuk sampai sekolah. Sekarang kita akan membicarakan tentang beda-beda kursus studi program siswa asing yang disediakan dari sekolah Meitoku. Meitoku menerima pendaftaran siswa 2 kali per tahun, pada bulan April dan Oktober. Jadi, siswa yang mulai dari bulan Oktober itu, mereka prioritaskan untuk mempelajari bahasa Jepang doang selama 6 bulan pertama, dari Oktober sampai Maret tahun depannya. Tahun ajaran pertama akan diresmikan pada bulan April tahun depannya. Siswa pelajar Indonesia sih biasanya ikuti pendaftaran pada bulan Oktober, supaya bisa dapat
mempersiapkan fondasi bahasa Jepang yang kuat. So, apa bedanya dengan dua kursus ini? Kursus yang 1 tahun atau 1 tahun setengah itu adalah kursus pelajaran bahasa Jepang, terutama buat siswa yang sudah lulus SMA di Indonesia dan hanya ingin fokus pada bahasa Jepang. Tapi, kalau yang kursus 3 tahun atau 3 tahun setengah itu, siswa yang pengen lanjutin SMA di Jepang. So, pelajarannya tuh beneran pelajaran anak sekolah Jepang, matematika, IPS, IPA, semua dengan bahasa Jepang ya langsung. Ini adalah jadwal program studi 1 tahun. Seperti yang tadi saya katakan, bagi yang sedang menempuh program studi 1 tahun ini, mereka memulai tahun ajaran sekolah pada bulan April. Namun, bagi mereka yang mengikuti program 1,5 tahun, mereka mulai pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Sama juga dengan program 3 atau 3,5 tahun, dari bulan Oktober sampai Maret itu seumpamanya kayak lagi belajar bahasa Jepang intensif gitu. Tujuan 3 tahun ke depan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, lulus ujian nasional Jepang seperti IJU atau JLPT, dan akhirnya untuk masuk Universitas Jepang yang diinginkan. Setiap kelas membutuhkan waktu 45 menit. Seminggu 5 hari sekolah dari Senin sampai Jumat. Yang buat siswa kursus 1 tahun, belajar 8 jam sehari. Tapi kalau yang siswa program 3 tahun, sehari 6 jam dan diteruskan dengan aktivitas klub masing-masing. Di Meitoku, pelajar internasional yang ikuti program 3 tahun itu diharuskan untuk mengikuti aktivitas klub. Kegiatan klub merupakan waktu yang benar-benar menyenangkan untuk berlatih bahasa Jepang dan menambah teman karena bisa bekerja sama. Ini adalah contoh-contoh klubnya. Hmm, Kebanyakan anak internasional sih ikut klub manga yang gambar atau enggak klub alam atau juga klub Jepang. Kalau saya sendiri, saya masuk klub ilmu pengetahuan alam. Di klub itu kita sering pergi memanjat gunung atau aktivitas lain di alam. Um, Ini ada contoh-contoh klub olahraga. Di Meitoku, klub olahraga yang terkenal adalah baseball, golf, dan sumo. Dan banyak alumni yang telah lulus dari Meitoku yang sekarang menjadi atlet terkenal. Oh, um, Siswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dan belajar di Universitas Jepang akan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari guru yang udah berpengalaman untuk membantu mencapai tujuan kita. Persiapan seperti interview atau menulis essay untuk ujian masuk universitas jadi sangat penting. Guru-guru akan membantu kita untuk menyiapkan aplikasi dan latihan wawancara, supaya kita bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Berkat itu, saya dapat lulus university pilihan saya dengan aman. Jadi, Sekolah Meitoku ini menetapkan pengaturan rekomendasi sekolah dari lebih 160 universitas di seluruh Jepang. Sekolah Meitoku ini menggunakan sistem rekomendasi ini untuk mengikuti ujian masuk universitas. Dan jadinya kemungkinan untuk lulus ke universitas itu akan jadi lebih tinggi. Sistem ini disebut Shiteko Suisen. Jadi, sistem Shiteko Suisen itu adalah sistem rekomendasian siswa sekolah Meitoku untuk pihak universitas.
Sistem ini hanya dapat digunakan oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh universitas. Jadi, masing-masing universitas itu udah menetapkan berapa orang yang bisa masuk dari sistem Steko-Swisen ini. Biasanya sih 1-3 orang yang ditetapkan. Ini adalah sistem yang memungkinkan Anda untuk lulus universitas jika nilai sekolah di atas tingkat tertentu dan juga kepala sekolah merekomendasikan Anda. Jadi gimana sih menerima aplikasi rekomendasi ini? Jadi setiap tahun, setiap university di seluruh Jepang akan mengumumkan aplikasi terkait Steko-Swisen ini. Prosedur tentang cara masuk ke universitas dan juga jumlah siswa yang ingin mereka terima. Mereka banyak meminta hasil ujian di luar ujian sekolah, seperti ujian JLPT, IELTS, atau TOEFL. Mereka juga meminta untuk melakukan wawancara. Mahasiswa yang telah terpilih kampus Metoku dan telah disetujui oleh pihak sekolah akan dapat dicalonkan oleh sekolah yang ditunjuk. Untuk siswa yang sudah memenuhi syarat untuk program Steko-Swisen, ini adalah prosesnya. Informasi tentang ujian Entrance University akan diposting dari sekitar bulan Juni hingga Agustus. Karena jumlah mahasiswa yang akan diterima di satu universitas sangat terbatas, maka mahasiswa harus memulai persiapan ujian masuk secepatnya. Ujian masuk universitas biasanya mulai ujian, tinggal menunggu hasilnya. Oleh karena itu, sistem ini sangat baik untuk siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang. Di Desember sampai Januari. Beralih ke topik berikutnya, yaitu asrama. Di asrama kita dapat tinggal dengan orang Jepang dan siswa internasional lainnya. Belajar dan mengetahui lebih banyak tentang budaya dan gaya hidup mereka. Ini asrama pria. Satu kamar dibagi dengan 4 orang dengan tempat tidur di atas dan meja belajar di bawah. Ini asrama yang di Ryu Campus, yang asrama paling baru dari Metoku. Dan ini adalah asrama wanita. Kamar bagi dengan 4 orang, kamar bergaya Jepang dengan lantai tatami dan tidurnya di futon, yang di lantai gitu. Kamar tidur dan ruang belajar dipisahkan. Pas saya pertama kali tinggal di sini, itu adalah sesuatu yang saya butuhkan waktu untuk membiasakan diri. Tapi akhirnya menjadi sangat nyaman. Di dalam asrama itu udah dapat fasilitas laundry machine, toilet, sama wifi. Jadi, kenapa tinggal di asrama? Karena semua asrama terletak di dalam wilayah sekolah, pasti jadinya sangat aman. Asrama selalu ada guru atau staf yang tersedia. Jadi, jika ada kejadian apapun yang tiba-tiba ada orang yang bisa andalkan situasinya. Di asrama pun kita dapat memiliki kesempatan untuk melatih kemampuan bahasa Jepang kita karena tinggal dengan siswa Jepang. Di dalam asrama juga ada menyediakan vending machine yang menjualkan makanan dan minuman. So, kalau malam-malam udah kelaparan gitu, nggak usah khawatir, karena juga udah ada yang siapin
bukan siapin sih, tapi bisa beli makanan atau minuman. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh sekolah Mitoku. Ada wifi, library, mesin cuci, makan, and ini fasilitasnya udah dibayar, so setahun full nggak usah bayar makanan gitu lagi. Ini kafeteria sekolah, dan di sekolah ada 2 kafeteria, dua-duanya dari kampus masing-masing. Yang di kiri di kampus yang paling baru, dan yang di kanan itu kampus utama. Ini adalah contoh gambar menu makanan kita. Kami dapat makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk siapa aja yang memiliki alergi atau pantangan makanan seperti daging babi, nanti bisa langsung memberitahu guru dan menu khusus akan dibuatkan. Ini adalah perpustakaan, keduanya juga dari kampus masing-masing. Yang kiri dari kampus New Campus, dan di kanannya itu kampus utama. Sekolah juga memiliki klinik dan mobil darurat. Kalau ada kejadian apa-apa gitu yang tiba-tiba bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Ini area olahraga dalam ruangan. Ini yang kiri itu gym kita, yang biasanya kalau ada assembly langsung ke sini. Ini sumo gym. Ini juga fasilitas yang lain, juga ada judo gym, sports field, yang kalau pagi-pagi ada namanya chore. Kita pagi-pagi harus kumpul di sana dan ada assembly, dan ini tenis court-nya. Di sekolah juga ada mesin ATM dan minimart kecil gitu di dalam sekolah. Tapi minimart sekolah hanya menjual kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan sekolah seperti pulpen atau notebook. Oleh karena itu, pihak sekolah menyediakan hari belanja 2-3 kali sebulan ke Ion Mall. Ini juga ada ruang komputernya. Ini adalah sisa fasilitas sekolah. Karena sekolah sangat dekat dengan alam, ada banyak tempat untuk bersantai. Ini bus sekolah yang pagi-pagi kita harus naik untuk ke kampus View Campus. Ini adalah jadwal tahunan sekolah. Banyak acara yang direncanakan. Ada 2 program pertukaran siswa di Meitoku, di mana sekolah-sekolah dari Australia dan Kanada akan datang dan belajar di Meitoku. Sekolah juga mengadakan festival olahraga dan festival budaya sekolah. Dari sini saya dapat membuat banyak kenang-kenangan dari acara-acara ini. And terakhir, tentang biaya sekolah, setiap kursus memiliki biaya sekolah yang tertulis. Biaya ini tidak termasuk pengeluaran seperti uang belanja, tiket pesawat, atau biaya klub bulanan. Tapi kalau yang udah termasuk tempat tinggal asrama buat setahun, dan makanan dan seragam dan lain-lainnya. Buku-buku juga semua udah dibayar di ini. Kalau yang kanan, ini paling kanannya itu dirupiahin. Tapi
Tapi kalau yang di tulisan total itu dari masih yen, Japanese yen. Karena hari ini tidak punya banyak waktu, saya baru saja berbicara tentang poin-poin penting sekolah Meitoku. Bagi yang berminat dengan sekolah ini, silakan mengikuti rapat konsultasi online Education Indonesia pada tanggal 12 dan 13 September dengan scan QR code di samping untuk mendaftar. Saya mau bilang saja, kalau ada yang beneran berminat untuk masuk sekolah Meitoku ini, sebelum saya masuk sekolah Meitoku ini, saya beneran nggak ada fondisi bahasa Jepang apapun. Bahasa Jepang aku beneran dari hiragana sampai kapan nggak ada sama sekali. So, pertama-pertama itu bakalan susah banget karena teman di sekolah orang Indonesia di sana juga nggak begitu banyak, palingan 1-2 orang itu. Jadi pertama bakalan tough banget dan susah banget dan pengennya balik aja ke Indonesia. Tapi habis saya lulus dari sekolah sana baru bisa kepikir kayak, oh, maksudnya sekolah ini beneran karena saking toughnya jadi challenge gitu. So it was jadi fun banget terakhir jadi fun banget pas udah bisa ngomong bahasa Jepangnya dan udah ada banyak teman gitu. Oh ya, saya harap Anda menemukan informasi hari ini bermanfaat dan saya harap kalian semua aman, terutama dengan kondisi sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Boleh minta, karena masih ada waktunya, boleh minta waktunya nggak ya untuk ditanya-tanya? Oh, oke, boleh. Oke. Jadi boleh perkenalin nggak Mbak Widya? Ya, Widya ini asalnya dari mana sih di Indonesianya? Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Nah, apa sih awal-awal yang membuat yang Widya ini, oh saya ingin masuk SMA ke Jepang seperti itu? Apa sih? Sebenarnya pertama-tama nggak ada plan sama sekali untuk masuk sekolah Jepang. Tapi pas udah mau pendaftaran sekolah langsung ke university, teman aku ada yang sekolah dari Meitoku, orang Medan, tapi dia baru 1,5 tahun, abis itu udah stop, abis itu aku nanya dong, kenapa stop? Dia bilang sebenarnya sekolah di sana itu fun banget, tapi karena budayanya atau juga kan sekolahnya ketat banget kan, nggak boleh HP atau apa gitu, jadi susah banget. Tapi pas aku denger, tapi enak juga ya, karena kan sekolah ini dekat banget dengan alam yang nggak bisa dapet di Indonesia. Maksudnya boleh coba aja. Karena aku Oh gitu. Oh jadi karena melihat temannya yang sudah belajar di Meitoku sebelumnya yang dari Medan itu, jadi kayak oh kayaknya asik nih belajar di Meitoku, jadi Widya daftar ya ke Meitoku. Iya. Oke. Nah Widya sendiri ini di Meitoku itu belajar bareng-bareng sama siswa Jepangnya atau nanti kehidupannya tuh gimana sih di Jepangnya seperti itu? Kalau ceritakan nggak? Kalau buat di sekolah, buat kelas, aku nggak belajar sama orang Jepang. Tapi juga sebenarnya juga ada kelas yang anak internasional sama anak Jepangnya digabung. Tapi karena itu kelasnya beneran full bahasa Jepang semua, itu terlalu susah buat saya. Makanya aku juga nggak bisa follow mereka gitu kan. So aku kelas kedua yang sama anak-anak internasional, tapi itu pelajarannya juga semua di bahasa Jepang. So di sekolah aku belajar sama anak internasional, tapi di dalam asrama itu tinggalnya sama tiap kamar pasti ada anak Jepangnya, dan anak-anak di sana juga baik-baik. Maksudnya kalau pertama-pertama kan nggak bisa ngomong bahasa Jepang, jadinya malu kan, nggak mau ngomong, takut salah. Tapi kalau udah ngomong sama mereka juga
Ya udah nggak apa-apa, kalau salah kan maksudnya proses belajar, lama-lama jadi lebih comfortable gitu. Iya benar tuh. Jadi tuh teman-teman kalau misalnya ingin belajar ke Jepang tapi belum belajar bahasa Jepang ya, jangan takut kayak Widya ini dia dari zero terus sekarang jadi bisa bahasa Jepang seperti itu. Oh ya boleh. Ini jadi ada pertanyaan nih dari teman-teman semua. Mungkin bisa dibantu dijawab sama Widya. Nah kalau misalnya nih di Meitoku sendiri bisa nggak sih kita udah lulus SMA tapi kita hanya ikut program yang short course aja di Meitoku seperti itu. Kalau yang udah lulus SMA, palingan masuk course yang 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. So, Oke. 1 tahun itu belajar bahasa Jepang. Habis itu pada bulan-bulan terakhir guru-gurunya juga konsultasi mau masuk universitas yang mana. Habis itu dari sana juga proses tolong untuk masuk universitas itu. Tapi 1 tahun full cuma belajar bahasa Jepang doang. Oke, jadi bisa ya untuk yang sudah lulus SMA untuk masuk ke short course-nya yang 1 tahun itu ya. Oh ya, terus ini ada pertanyaan lagi. Nah, seragam di Meitoku itu seperti apa ya? Apakah kayak yang di anime-anime yang kalau misalnya anime-anime di sekolah cewek-cewek pakai seifuku baju sailor gitu ya. Terus tesnya itu susah nggak sih? Kalau seragam Meitoku yang seragam mereka itu seragam sailor ya. Bukan kalau di Tokyo kan ada yang pakai jas gitu kan. Kalau di Meitoku nggak ada. So seragamnya seragam sailor. Habis itu tapi kalau lagi musim panas juga ada boleh pakai polo sama skirt. Tapi itu seragamnya sih. Gitu. Dan kalau ujian masuknya palingan interview yang agak ya. Interview mereka nanti interviewnya dalam bahasa Jepang, nanyain kenapa mau masuk sekolah Meitoku. Habis itu ya tes bahasa Jepangnya. Tes bahasa Jepang ya. Kalau misalnya ada tes tulis nggak ya untuk Meitoku sendiri? Tes tulis juga ada, tes bahasa Inggris, matematika, sama Jepang. Oke. Terima kasih Widya. Terus kayaknya ada satu lagi deh. Nah, kalau ada satu lagi nih pertanyaan dari Audi Hemang. Di Meitoku tuh ada beasiswa nggak ya? Setahu aku sih nggak ada ya. Karena kan Meitoku juga baru SMA. SMP SMA, setahu aku nggak ada beasiswanya. Oh gitu. Oke deh. Terima kasih. Mungkin itu Widya punya pesan buat teman-teman semua nih yang ingin belajar ke Jepang, kayak gimana sih caranya belajar ke Jepang, kamu harus apa atau apa, mungkin bisa sedikit kasih pesan-kesan lah buat untuk teman-teman yang ingin belajar ke Jepang. Kalau aku sih kalau beneran mau ke Jepang sekolah, ada persiapan bahasa Jepang dari Indonesia itu bakal helpful banget. Karena pas aku pertama masuk ke sekolah Meitoku itu, aku beneran nggak tahu bahasa Jepang sama sekali. So komunikasi dengan teman atau dengan guru itu susah banget. So sebelum masuk sekolah Jepang, kalau ada belajar sampai JLPT N5, N4 itu lebih bagus sih. And kedua sih karena budaya dan kayak lifestyle-nya kan beda banget. So itu bakal butuh waktu untuk adjust diri sendiri di lifestyle di sana. Pertama-pertama bakal susah banget karena pikirannya di Jakarta udah safe zone banget, udah nggak pernah ya gitu, ya susah aja sih. Tapi lama-lama bakal fun and comfortable. Oke, terima kasih Widya. Oh ya Widya, ini
Ada pertanyaan tadi kayaknya tuh ada teman-teman yang mungkin ngelihat sesi Meitoku tuh dari tengah ya. Jadi bisa dikenalin lagi nggak Widya ini ambil course di Meitoku yang berapa tahun, terus saat ini Widya kuliah di mana dan jurusannya apa yang diambil? Oke. So aku pas di Meitoku aku ambil course yang 3,5 tahun, dan 3,5 tahun itu 6 bulan pertama dari bulan Oktober sampai Maret itu full belajarnya bahasa Jepang doang. Habis belajar bahasa Jepang buat for 6 months, 6 bulan, itu mulai pelajaran 3 tahun, course 3 tahun itu dari bulan April. Dan ya habis tahun terakhir itu persiapan untuk masuk universitas, dan aku sekarang masuk university di Kyoto, namanya Doshisha Daigaku, Doshisha University, dan di sana aku ambil jurusan International Politics. Ya, Gaku. Oke, terima kasih Widya atas waktunya dan udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Suruh jika nanti segitu. Itu Widya, terima kasih banget atas waktunya untuk menjelaskan tentang Meitoku. Nah, untuk teman-teman semua nih yang ingin yang baru saja lulus SMP dan ingin masuk ke SMA, nah bisa banget nih masuk ke Meitoku. Atau mungkin mau kasih informasi ke saudara, adik, teman, atau yang memiliki yang masih SMP dan ingin lanjutkan SMA, bisa banget kasih tahu infonya mengenai Meitoku ini. Dan misalnya ada kenalan dan ingin memberikan informasi kepada mereka, tapi mungkin bisa banget kamu kasih link tentang link reservasi untuk sesi konsultasi Meitoku di tanggal 12 sampai 13 September. Linknya sudah kami share di kolom chat ya. Nah, tadi tuh udah dijelasin semua ya mengenai Meitoku dan sudah Widya juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua gitu kan ya. Jadi saya ingin bikin summarize lagi. Dan jadi Meitoku Gijuku ini sekolah SMA yang ada di daerah Kochi. Nah, daerah Kochi itu mungkin teman-teman kayak Kochi itu daerah mana ya gitu kan. Nah, Kochi itu mungkin kalau misalnya teman-teman tahu Gintama gitu kan ya, Kochi itu terkenal dengan Gintamanya seperti itu. Nah, terus juga tadi juga ada dijelaskan juga mereka memiliki program, yaitu ada program 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, itu diperuntukkan untuk yang lulusan SMA tapi ingin belajar bahasa Jepang untuk masuk ke universitas di Jepang. Nah, ada lagi program 3 tahun seperti yang Widya ikuti sebelumnya gitu kan ya. Jadi itu dia lulus SMP, nah setelah lulus SMP dia langsung masuk ke SMA Meitoku. Nah mungkin memang sih ya kalau misalnya, tapi Widya ini kan dari awalnya tuh dia nggak bisa bahasa Jepang ya, tetapi dia belajar di Meitoku dan akhirnya dia bisa bahasa Jepang seperti itu. Nah terus ada juga teman-teman dari orang Jepangnya juga membantu untuk siswa internasionalnya di Meitoku juga seperti itu ya. Terus ada beberapa klub-klub nih di Meitoku juga gitu kan, ada sports club terus sama cultural club. Nah, bagi teman-teman juga yang emang ingin masuk SMA di Meitoku terus kayaknya asik ya ini klubnya gitu kan. Kalian bisa ikuti juga ketika berada di Meitoku seperti itu. Nah pastinya tuh banyak banget kan fasilitasnya dan mungkin tadi juga seperti yang Widya sebutkan gitu kan ya, teman-teman dapat 3 kali makan di Meitoku. Cuman kalau misalnya ada alergi atau mungkin nih yang mungkin nggak bisa makan daging babi gitu ya, jangan khawatir. Jadi tinggal bilang ke senseinya, nanti senseinya akan memberikan menu yang berbeda dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah, terus nah jadi tuh ada nih, aku juga akan jawab pertanyaannya. Jadi saya ingin masuk ke Meitoku, tapi saya sudah kelas 10, masih bisakah? Nah kalau misalnya
teman-teman udah masuk SMA gitu kan ya, mungkin teman-teman harus mengulang lagi 1 tahun seperti itu gitu kan ya. Jadi memang karena kan pendidikannya juga kurikulumnya berbeda dengan di Indonesia. Jadi siapa tahu walaupun pelajaran yang diterima di Indonesia itu kurikulumnya siapa tahu berbeda dengan yang di Jepang seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau misal untuk teman yang sudah masuk SMA tapi ingin masuk Meitoku, nah mungkin saja harus mengulang lagi dari awal seperti itu. Oh, kalau misalnya itu, nah, tadi ada yang bertanya, cara adaptasi Kak Widya gimana pas awal masuk sekolah? Nah, kayak mohon maaf sekali Kak Widyanya oh, Kak Widya masih ada ya? Masih ada kok. Oke. Nah, boleh sedikit diceritain Kak gimana? Wait. So tadi Indonesia kayak aku sih Iya. aku harus ulangin 1 tahun lagi di Meitoku. So ya SMA aku 4 tahun, 1 tahun di Indo dan 3 tahun di Jepang. Dan kalau buat adaptasinya itu buat aku sih pertama-pertama maybe 1 tahun aku baru bisa adaptasi di Meitoku ya. Karena kan kiranya kalau udah sekolah di Jepang jauh-jauh liburan ya nggak usah balik karena kan Jepang kan bagus kan maksudnya tempatnya kira gitu ya gitu, so nggak usah balik. Tapi ternyata pas aku ke Meitoku aku sendiri sih tiap liburan udah merasa homesick banget, dan so aku tiap kali balik Jakarta kan. Tapi buat temen aku yang lainnya tuh kata mereka kalau nggak balik tuh maksudnya adaptasinya bakal lebih cepat. So tahun pertama itu bakal susah banget and like adaptasinya lama. Tapi kalau aku di sana sih tiap hari juga karena ada wifi dari sekolah, bisa telepon sama orang tua dan gitu, chat sama orang tua terus sih. Gitu. Homesick pasti bakalan homesick. Tapi lama-lama juga udah terbiasa. Gitu. Oke, pasti ya juga di luar negeri ya homesick ada ya pasti ya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belajar ke Jepang terus merasakan homesick, ya memang homesick tuh pasti ada, tiap orang tuh pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita gimana sih caranya biar kita nggak homesick ya? Seperti Widya tadi juga dia kan ada teman-teman juga di asramanya gitu kan ya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya di asrama, jadi mungkin bisa mengurangi sedikit rasa homesick-nya seperti itu, atau mungkin tadi juga bisa ketika boleh menggunakan handphone, karena kan tadi juga Widya juga sudah menceritakan bahwa di asrama tidak boleh menggunakan handphone-nya, jadi ketika bisa menggunakan handphone atau mengirim email dengan keluarga itu bisa berkomunikasi dengan mereka dan menghilangkan rasa homesick seperti itu. Oh, dan juga di asrama kan banyak anak internasional, so banyak teman-teman yang juga bakalan homesick. Tapi kalau udah barengan udah nggak begitu rasa homesicknya sih. Oke, jadi terima kasih banyak